Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan coba mempraktekkan simulasi jaringan ya. Memang aplikasi simulasi jaringan itu banyak banget ya. Nah, kali ini kita akan coba mempraktekkan tentang simulasi jaringan menggunakan aplikasi Packet Tracer versi 7.3 dari Cisco. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Tapi sebelumnya, kenapa kita langsung coba praktek simulasikan ya tentang penyetingan jaringan? Karena memang di sini ya untuk informatika kelas 11, nah di sini kita masuk ke memahami parameter setting ke jaringan internet, terutama aspek keamanan. Nah di sininya 4.3-nya ini melakukan setting koneksi dengan aman ke jaringan dari suatu perangkat. Jadi kita cara penyetingannya seperti apa ya? Kita kan sudah membahas tentang macam-macam jaringan ya, macam-macam jaringan, pengertian jaringan, kemudian topologinya, terus penyetingannya ya, sampai keamanannya. Dan sekarang kita akan coba simulasikan praktek penyetingan jaringan itu seperti apa. Nah, di sini kita akan menggunakan Packet Tracer ya untuk simulasi tersebut. Baik, pastikan sebelumnya kalian sudah menginstal aplikasi Packet Tracer yang sudah saya siapkan ya di psikologi ya. Nah, di psikologi sudah dipersiapkan. Baik, oke. Kalau sudah diinstal, kalian download ya via Google Drive. Udah saya siapkan juga. Install, next, terus sampai finish hingga muncul aplikasi Packet Tracer di desktop kalian. Baik, Sir, bagaimana dengan menggunakan handphone? Sebenarnya menggunakan handphone juga bisa, tapi memang di sini kita harus punya akun Cisco Packet Tracer-nya ya. Jadi seperti itu. Baik, kita mulai aja, kita simak sama-sama agar kita tahu bagaimana cara penyetingan jaringan itu seperti apa. Nah, kita buka Packet Tracer-nya dengan cara double klik ya. Kita tunggu lagi loading, apakah bisa. Nah, di sini memang Packet Tracer meminta kita login ya. Kita pakainya langsung di ini aja sebagai login tamu ya, just login. Ini kita close aja. Ini official website ya dari Cisco. Close. Kita tunggu beberapa detik di sini. Oke. Nah, ini merupakan bentuk tampilan dari Cisco Packet Tracer ya, dimana kita bisa mensimulasikan, mempraktekkan cara bagaimana penyetingan jaringan tersebut seperti apa. Nah, paling ambil contoh kasusnya yang sederhana. Kita akan coba menyeting sebuah LAN ya di salah satu perkantoran ataupun di sekolah. Nah, penyetingannya seperti apa? Baik, di sini ada beberapa tampilan ya, ada file, edit, option, view, tools, extension, help ya, dan lain sebagainya. Nah, logical ini lebih ke view utama ya. Ini clean, bersih ya. Sedangkan physical ini dalam bentuknya peta. Nah, kita pilihnya yang logical aja. Nah, kemudian apalagi Sir? Nah, di bawah ini ada beberapa komponen ya yang kita bisa pergunakan untuk simulasi jaringan ini. Nah, berhubung di sini kasusnya kita menyeting sebuah LAN di salah satu perkantoran ataupun di sekolah, kita coba aja ya di sini ya. Ini perangkat kerasnya ya. Seperti ini device-nya ya. Ada komputer, ada switch, kabel, router dan lain sebagainya di sini semua. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Baik, kita sorot yang ini ya. Misalkan kita akan menaruh sebuah server, satu server. Kita klik aja yang ini. Nah, kemudian kita pilih server. Klik. Kita tinggal klik lagi. Ini nggak usah drag. Drag juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, gampang ya. Kemudian, nah di
salah satu perkantoran ataupun sekolah itu kan pasti ada server. Nah, kita memiliki satu server di sini. Baik, kemudian lanjut untuk menghubungkannya itu kita menggunakan switch ya. Switchnya itu kita bisa pilih. Nah, di sini network device, kemudian kita pilih yang switch. Kita pilih switchnya bebas yang mana saja, kita taruh di sini. Nah, setelah itu apalagi sir? Nah, setelah itu kita berikan klien-kliennya. Kita ke gambar komputer ini, kemudian kita pilih klien-kliennya ya. Nah, di sini kita menggunakan PC aja. Untuk klien-kliennya kita bisa pilih ya. Kita misalkan kita contohkan 3. Oke. Sudah. Nah, server sudah, switch sudah, kemudian client sudah. Switch ini kalau kalian pernah tahu itu bentuknya seperti ini ya, switch. Nah, ini bentuk switch ya, macam-macam berbagai merek dan fungsinya juga banyak ya. Ada switch manageable dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas. Baik, sir, bagaimana cara menghubungkan kabelnya? Nah, di sini untuk menggunakan tipe pengkabelan, karena kita memakai switch, kita tentunya memakai strike ya, strike. Nah, kita pilihnya connection, kemudian kita pilih yang ini ya. Oke, yang ini nih, yang kita otomatis ya, otomatis bisa, ataupun kita pakai yang strike juga bisa. Kalau yang ini crossover ya, kalau yang ini strike ya, ini console. Kita pakainya yang otomatis aja biar cepat. Kita klik udah, kemudian kita ini tidak di drag ya, hanya klik, kemudian kita klik lagi ke sini. Jadi pastikan kalian koneksikan antara server dan switch. Nah, setelah ini sudah terhubung, baru kita klik lagi ke kliennya ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah terhubung, tapi ini tandanya masih merah. Kenapa? Karena ini kita belum setting konfigurasinya. Sir, seperti apa cara konfigurasinya? Baik, kita menuju ke server dulu ya. Untuk cara penyetingan IP, kita tahu ya, kita sudah mempelajari kelas IP itu ada 3, kelas A, B, C. Nah, di sini kita akan coba menggunakan kelas yang C ya, 192.168.0 titik berapa ya, dan seterusnya. Nah, di sini sudah hijau semua ya, padahal kita belum setting. Nah, kalau kita kirimkan data ini nggak bakal, ini masih itu ya, karena memang masih default dari sananya. Baik, kita akan coba setting ya. Kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih fast Ethernet, dan di sini ada IP configuration, di sini ada DHCP dan static. Kita pakainya yang static dulu ya. Kalau DHCP ini dia otomatis. Kita kasih IP-nya 192.168.0.1. Kemudian kita klik ini otomatis diklik ya, dia muncul otomatis subnet masknya. Ini IP-nya yang kelas C, kita copy aja untuk di kliennya. Kemudian kita close. Kita ke klien, sama config juga fast Ethernet 0, pilih yang static ya. Kemudian kita paste, kemudian ganti dulu. Ini automatic, close. PC selanjutnya config, ini fast Ethernet 0, kita paste. Tadi 1, 2, ini 3. Ini otomatis, close, dan seterusnya. Config fast Ethernet 0, kemudian kita paste. Dan ini 4 ya berarti. Sir, kalau kita misalkan DHCP apakah bisa? Ini bisa juga ya. Kita settingnya otomatis. Otomatis ini jadi
di sini sudah otomatis dia langsung IP-nya nomor IP yang sudah di DHCP-kan di sini ya. Kita pakainya statik dulu aja. Nanti memang ada penjelasan selanjutnya untuk yang DHCP karena memang ini otomatiknya yang di setting dari server. Karena ini penyetingan servernya statik, jadi di sini IP address-nya ngacak ya. Jadi ya ngacak dari sananya ya, dari si servernya. Jadi kita pakainya statik. Kalau memang beda IP nanti ini nggak bisa connect ya, karena di server itu kan settingannya itu statik di sini. Nah, kita lanjut setelah kita ini, kemudian kita coba yang statik ya. Kita kasih statik di sini, kita 4. Kemudian ini subnet masknya tetap sama, ini otomatis juga. Oke, kita close. Sir, kenapa kita nggak bisa menggunakan DHCP? Karena memang di servernya kita settingannya itu statik ya di sininya, di fast edit rate-nya. Nah, di sininya. Kalau misalkan kita settingnya DHCP, nanti dia juga akan otomatis. Nah, seperti itu. Nah, ini udah tersetting semua untuk jaringan LAN-nya. Kita akan coba mengirimkan sebuah data ya. Gimana simulasinya untuk pengiriman datanya? Kita pilih yang ini add simple PDU. Kita misalkan server mengirimkan data dari server ke PC nomor 2. Nah, apakah yang terjadi? Kita lihat di simulasinya. Nah, dia mengirimkan data ya. Nah, ini contoh simulasinya seperti itu. Jadi dari server langsung ke alamat klien yang dituju. Kemudian dari klien merespon, kemudian mengirimkan kembali data tersebut ke server. Oke, jadi seperti itu. Ini checklist ya. Oke, kita stop. Nah, terus gimana Sir cara cek lainnya? Baik, kita bisa cek juga dari misalkan mau mengecek alamat yang di server dengan cara ping IP ya. Kita klik, kemudian kita pilih desktop, kita pilih command prompt. Di sini kita coba akan ketik ping 192.168.0.1. Kita akan mencoba ping alamat server ya. Kita enter. Nah, reply from 192.168.0.1 ini menandakan ini terkoneksi ya. Begitu juga dengan klien yang lainnya. Misalkan dari server ingin mengecek jaringan ke sini ya, klien yang pertama. Kita juga pilihnya yang desktop, kemudian kita pilih command prompt 192 ping dulu. Ping 192.168.0.2. Ini juga reply from. Nah, bagaimana kalau misalkan ping dengan alamat yang berbeda? Kita coba ya. Ping 192.168.0. misalkan 10. Dia tidak akan bekerja karena memang di sana tidak ada jaringannya dengan alamat IP 10. Jadi ini request time out atau menandakan jaringan itu tidak terhubung. Nah, begitu juga kalian mengetikkan dengan alamat IP yang berbeda di luar jaringan IP yang sudah di setting itu tidak bisa. Jadi harus satu jaringan. Nah, bagaimana dengan penyetingan berbeda IP agar mereka saling tetap berhubung ya, terhubung koneksinya? Itu nanti ada lagi pembelajarannya. Baik, segitu aja. Ada pertanyaan? Kalau memang nggak ada, ini udah jelas ya, nanti kalian buat sesuai dengan kelompoknya ya.
tentang praktek simulasi jaringan. Nah, di sana kalian boleh pilih apa aja. Boleh kalian ingin menjetting LAN, MAN, WAN ataupun topologi-topologi yang sudah pernah kita jelaskan. Di sana kalian coba praktekkan di Cisco Packet Tracer versi 7.3 ini. Nah, kalau sudah di setting seperti ini sudah oke, baru kita save seperti biasa, klik file, klik save ya. Nah, selesai. Oke. Ada pertanyaan kah di sini? Kalau misalkan nggak bisa di save, kalian print screen aja, karena memang ini harus login ya sepertinya, harus pakai akun. Kalau nggak ada, cukup dari share, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa, bye bye, thank you.